Halo semua, selamat datang di channel Beta Marsiajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 6. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai pelajaran kita. Apakah kamu pernah menjenguk temanmu yang sakit? Kalau pernah, biasanya kamu membawa apa ke tempat temanmu? Biasanya kalau menjenguk teman, biasanya membawa oleh-oleh. Contohnya adalah buah-buahan. Jadi untuk itu kita harus tetap menjaga tanam-tanaman yang ada di sekitar kita supaya buah dari tanam-tanaman di sekitar kita bisa kita manfaatkan dengan baik. Ataupun bagian-bagian tubuh dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira menurutmu ketika kamu menjenguk temanmu yang sedang sakit, itu pengamalan sila keberapa? Ayo, kamu sudah menebaknya? Mari kita lihat. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Tentu kamu sudah tahu isi dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama sampai sila kelima selalu dibacakan setiap pelaksanaan upacara bendera. Kalau di sekolahmu melaksanakan upacara setiap hari Senin, maka di sekolahmu pasti dibacakan teks Pancasila setiap hari Senin. Pasti kamu sudah hafal apa itu isi dari kelima sila dan juga lambang-lambangnya. Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas nilai-nilai dari sila pertama dan sila kedua, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai dalam sila pertama. Yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa menganut ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau kamu Kristen, berarti kamu harus melakukan ajaran sesuai dengan ajaran agama Kristen. Kalau kamu Muslim atau Islam, kamu juga harus melakukan sesuai dengan kepercayaanmu. Begitu juga agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Jadi setiap kita harus melakukan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, yaitu saling menghormati pemeluk agama lain. Jadi kita sama umat beragama, baik itu berbeda agama, kita harus saling menghormati. Ketika temanmu beragama yang lain berbicara, walaupun dia beragama yang lain, tentu kamu harus menghormatinya juga. Kamu harus berteman dengan mereka walaupun berbeda agama. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Memiliki toleransi antar umat beragama maksudnya misalnya ketika temanmu sedang beribadah, maka kamu sebagai umat yang memiliki toleransi, maka kamu harus menghargai temanmu yang sedang beribadah. Misalkan temanmu yang sedang sholat di sekolahmu, maka kamu harus menghargainya. Kamu tidak boleh melakukan suatu keributan. Atau misalkan di tempat lingkunganmu ada pertanyaan misalnya, ada pengajian, atau acara agama yang lain-lain. Maka kamu harus menjaga sikapmu, tidak melakukan keributan atau mempersilahkan mereka untuk melakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Yang dimaksud di sini adalah ketika temanmu yang beragama yang lain memiliki kebiasaan yang berbeda dengan agamamu, maka kamu tidak boleh memaksakan supaya temanmu itu melakukan apa yang sesuai dengan agamamu. Tapi biarlah temanmu itu melakukan apa yang menurutnya sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan agamanya, kamu pun melakukan sesuai dengan agamamu. Nah, yang kelima adalah tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Yang ini berarti ketika
temanmu itu melakukan beribadah yang menurutmu tidak sesuai dengan kepercayaanmu, kamu tidak boleh mengejeknya, tetapi tetap menghargainya. Oke, kira-kira itu nilai-nilai dalam sila pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai dalam sila kedua. Yang pertama itu semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Jadi setiap kita sama di mata hukum, agama, dan lainnya. Jadi kita tidak berbeda. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lain antara sesama rakyat Indonesia. Misalkan ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, atau suku-suku yang lain. Di dalam Indonesia, negara Indonesia, kita adalah sama-sama satu, yaitu rakyat Indonesia. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain. Walaupun mungkin warna kulitnya berbeda, walaupun mungkin bahasanya berbeda, tapi kita harus saling menghargai. Yang ketiga itu sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Misalkan ada temanmu yang sedang membutuhkan pertolonganmu, temanmu yang sedang bersedih, maka kamu harus membantunya. Itu adalah sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Nilai kemanusiaan. Jadi kita sebagai sebagai rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima adalah saling menghargai pendapat masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain, dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Oh, kira-kira itu dari nilai-nilai dalam sila kedua. Oke, dengan demikian kamu sudah boleh mengidentifikasi nilai-nilai sila pertama dan sila kedua yang ada di lingkunganmu. Kamu boleh mengerjakannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, patung merupakan tiruan bentuk orang, hewan, atau sebagainya dibuat dengan dipahat dari batu atau kayu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, patung merupakan suatu bentuk artistik di mana menggunakan bahan keras dan lunak yang dikerjakan menjadi karya seni 3 dimensi. Jadi di sini patung bisa dibuat dari bahan keras dan lunak, bisa menggunakan batu dan kayu. Jadi nanti bentuknya akan membentuk karya seni 3 dimensi. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Berikut adalah contoh-contoh patung Nusantara. Cara pembuatan. Jadi mungkin kamu akan kesulitan untuk memperoleh yang namanya tanah liat untuk membuat patung Nusantara. Jadi berikut adalah cara membuat adonan dari plastisin. Mungkin plastisin bisa kamu beli, tapi kali ini kita akan belajar cara membuat dari plastisin. Berikut adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan. Jadi di sini setengah cangkir garam yang harus kamu gunakan adalah garam halus ya, jangan garam kasar. Nanti kalau garam kasar jadi bentuknya
menggumpal-gumpal dia garamnya. Selanjutnya cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Memasukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengah-tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Ini cara membuatnya. 2 sendok makan minyak sayur bisa kamu pakai minyak makan ya, minyak goreng. Itu kira-kira begitu cara pembuatan plastis ini.